Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya bisa bikin video lagi. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil. Selamat menyaksikan, tonton sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Oke, jadi saya itu sangat tertarik untuk bikin video ini karena di sini tuh ada juga gitu ya beberapa pasien yang pindahan dan di sini tuh mau lahiran tapi belum juga diperiksa lab. Padahal periksa lab itu sangat penting dan juga wajib dilakukan pada ibu hamil khususnya. Karena pada saat ini tuh udah banyak banget penyakit-penyakit yang kalau dulu tuh masih jarang ada gitu ya, atau masih sedikit pasiennya, tapi kalau untuk saat ini tuh udah banyak, udah menyebar gitu. Nah, untuk mendeteksi dininya itu, untuk mengetahuinya itu, maka wajib dilakukan pemeriksaan lab pada ibu hamil. Dan di sini pun pemerintah sudah memfasilitasi bagi ibu hamil untuk dilakukan pengecekan untuk masyarakatnya gitu ya, tapi lebih dikhususkan dulu untuk saat ini tuh pada ibu hamil, dan ibu hamil itu udah difasilitasi. Jadi sayang banget kalau misalnya tidak dilakukan pemeriksaan, karena kalau misalnya melakukan pemeriksaan di luar, di lab luar, itu tuh bayarnya lumayan, bisa sampai sekitar kurang lebih 700.000. Sedangkan untuk pemeriksaan ini di fasilitas kesehatan pemerintah seperti puskesmas ini tuh gratis. Jadi cuman bayar beberapa, biasanya sedikit gitu ya, bayar untuk spet, apa sih, suntikan gitu, untuk sedikit lah gitu bayarnya, nggak semahal di laboratorium luar. Apa aja sih yang harus dilakukan pemeriksaan? Nah, coba yang punya buku pink, suka dibaca atau enggak? Sebenarnya ada di dalam buku pink halaman 2. Nah, ini nih. Ya, coba. Sip. Nah, di sini tuh ada tes laboratorium. Yang pertama harus dilakukan pengecekan yaitu golongan darah, lalu HB atau hemoglobin, lalu urin, dan juga darah untuk tes HIV ataupun sifilis. Nah, ada ya? Sip. Sebenarnya ada di buku pink itu, makanya ibu hamil itu memang kenapa harus punya buku pink dan harus membaca, karena di situ tuh ada informasinya. Dan ini tuh program wajib pemerintah yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya bidan tempat kita periksa kerja di puskesmas, itu tuh biasanya dilakukan pemeriksaan, atau dokter kandungan untuk saat ini pun juga sudah banyak yang lebih menyarankan, karena itu tadi pemeriksaan laboratorium ini tuh penting bagi tenaga kesehatannya dan juga bagi pasiennya. Yang pertama tadi, tes golongan darah. Tes golongan darah itu penting karena ada juga nih beberapa ibu hamil yang banyak belum mengetahui golongan darahnya. Kenapa penting diperiksa? Soalnya untuk antisipasi, karena yang namanya hamil, bersalin, nifas, itu tuh tidak bisa diprediksi. Jadi takut-takutnya terjadi komplikasi seperti perdarahan. Kalau misalnya kita udah tahu golongan darahnya, maka akan lebih gampang mencari donor darahnya, meskipun pada saat nanti itu juga dilakukan pengecekan golongan darah gitu ya. Nah, jadi kalau tahu golongan darah B misalnya, jadi dari selama hamil wajib mencari calon-calon pendonor darah yang golongan darahnya sama untuk antisipasi jika terjadi komplikasi kehamilan, bersalin atau nifas yang di luar dugaan kita. Yang kedua yaitu cek hemoglobin. Nah, hemoglobin ini tuh adalah sel darah merah gitu, dan ini tuh wajib diperiksa karena untuk mengetahui ibu hamil ini anemia atau tidak. Jadi kalau misalnya ibu hamilnya anemia, itu tuh wajib diberi tablet tambah darah, wajib mengkonsumsi makanan yang mengandung tablet tambah darah yang tinggi gitu. Karena kalau misalnya ibu hamil anemia, itu tuh bahaya untuk
pada saat hamil ataupun bersalin. Dan komplikasi yang paling seringnya itu adalah perdarahan gitu ya. Terus cek urin. Kalau cek urin ini juga cukup penting dan untuk mengetahui apakah terdapat glukosa pada urin ataupun protein pada urin. Dan ini tuh biasanya lebih sering dilakukannya itu pada ibu hamil dengan riwayat tekanan darah tinggi gitu. Dan yang keempat yaitu tes darah untuk HIV dan juga sifilis. Nah, ini juga wajib banget karena untuk saat ini tuh di sini juga udah banyak banget kasus ibu rumah tangga biasa gitu ya, kelihatannya biasa-biasa aja gitu, sehat, tapi pas dicek positif gitu. Dan di daerah tempat saya kerja pun sekarang udah banyak banget juga gitu ya ibu hamil yang terkena HIV. Kenapa penting diperlakukan pemeriksaan? Karena untuk mencegah penularan pada bayinya. Jadi kalau misalnya ibu hamilnya udah tahu terkena penyakit HIV gitu ya, amit-amit. Nah, jadi kan lebih tahu juga harus periksanya di mana, harus lahirannya di mana, harus diapain, dan bagaimana nantinya untuk bayinya gitu, untuk meminimalisir penularan terhadap bayi. Lalu sifilis juga, sifilis itu salah satu penyakit menular seksual. Ini juga wajib diketahui karena bisa berdampak pada bayinya juga dan pada saat nanti proses lahir, dan juga bisa menimbulkan angka kematian bayi gitu biasanya. Lalu ada satu lagi yaitu tes HBsAg atau hepatitis B. Hepatitis B ini sekarang juga udah banyak yang terkena karena penularannya itu bisa melalui keringat atau tubuh seseorang gitu ya. Nah, jadi ini juga wajib dilakukan. Hepatitis itu penyakit liver atau hati. Nah, itu teh ya, itu sih yang bahasa yang umumnya dikenal di masyarakat gitu ya, penyakit liver. Dan ini pun sama penting karena jika ibu hamilnya sudah terdeteksi mengidap penyakit HBsAg, maka nanti untuk bayinya itu disediakan vaksin khusus gitu, dan pemerintah pun sudah menyediakannya. Jadi kalau misalnya diceknya dari awal, itu tuh nanti pada saat 7 bulan vaksinnya itu udah ada di tangan bidannya atau tenaga kesehatan di mana pasien itu akan berencana melahirkan gitu. Karena kalau misalnya enggak, itu vaksin tuh harganya lumayan mahal, bisa sampai 3 atau 4 juta. Kalau misalnya ibu hamilnya tidak tahu dari awal, jadi kan rumit gitu ya. Jadi kan kalau dadakan itu agak susah, agak sulit gitu. Kalau misalnya diketahui dari awal, jadi sudah disiapkan vaksinnya itu. Karena yaitu tadi untuk menghindari penularan dari ibu ke janinnya itu. Jadi wajib dilakukan pemeriksaan. Kemana sih melakukannya? Ke fasilitas kesehatan pemerintah seperti laboratorium yang berada di dinas kesehatan atau laboratorium yang ada di puskesmas. Makanya ayo sering-seringlah datang dan juga periksa ke puskesmas. Apalagi untuk saat ini tuh puskesmas itu atau pusat kesehatan masyarakat itu udah bagus dan fasilitasnya pun sudah memadai. Jadi periksalah ke puskesmas gitu. Kapan dilakukannya? Lebih cepat, lebih bagus. Dan biasanya dilakukannya itu pada trimester awal, pada saat sudah diketahui tanda pasti hamil atau sudah terdengar bunyi jantung bayi. Kalau bunyi jantung bayinya udah ada, otomatis kan bayinya ada, insya Allah bener hamilnya, maka dilakukan pemeriksaan. Dan ini tuh penting dari awal karena itu tadi supaya meminimalisir penularan dari ibu kepada janinnya gitu. Oke, sekian itulah pemaparan mengenai pentingnya pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil.
ayo datanglah ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan lab, dan ini pun gratis atau bayar pun tidak mahal, tidak semahal di laboratorium umum gitu. Jadi manfaatkanlah fasilitas yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jangan disia-siakan untuk kesehatan ibu hamil dan untuk mengurangi penularan dari ibu kepada janinnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.